Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramzi Mustafid dari kelas 64207 Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 642406990. Di sini saya akan mengerjakan proyek dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Rian Fikriansah dari kelas 64207 dengan NIM 6424019. Materi yang saya akan jelaskan dalam video ini yaitu model pengembangan usaha. Model pengembangan usaha dalam matematika ekonomi membahas bagaimana suatu usaha berkembang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan faktor-faktor ekonomi seperti modal awal, tingkat pertumbuhan, biaya, dan pendapatan. Kasus pengembangan usaha kafe kopi. Seorang pengusaha membuka usaha kafe kopi dengan modal awal 50 juta. Dari hasil riset, diketahui bahwa usaha ini tumbuh besar 8% per bulan secara eksponensial karena peningkatan pelanggan dan promosi online. Bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari pokok pinjaman atau tabungan awal, tetapi juga dari akumulasi bunga sebelumnya. Bunga ini sering digunakan dalam tabungan bank, investasi, atau pinjaman jangka panjang. Di sini ada kasus investasi dana pendidikan. Seorang orang tua ingin menabung untuk dana pendidikan anaknya yang akan berkuliah 5 tahun lagi. Ia menempatkan dana sebesar 20 juta di rekening investasi dengan tingkat bunga majemuk 6% per tahun, yang dikapitalisasi setahun sekali atau tahunan. Dan di sini ada soal berapa jumlah uang yang akan dimiliki orang tua tersebut setelah 5 tahun. Di sini menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu A sama dengan P 1 plus R kuadrat T. Dengan A itu jumlah uang akhir, P itu modal awal, R itu suku bunga per periode, T itu jumlah periodenya. Lalu ada penjelasannya, diketahui P sama dengan 20 juta, R sama dengan 0,6 atau 6%, T itu 5. Jadi A sama dengan 20 juta dikali 1 ditambah 0,06 angkat 5 sama dengan 20 juta dikali 1,006 pangkat 5. 1,06 pangkat 5 sama dengan 1,3382256. Jadi A sama dengan 20 juta dikali 1,3382256. Hasilnya itu 26.764.512. Jadi jumlah uang setelah 5 tahun adalah sekitar 26.764.512. Penjelasan materi. Model pertumbuhan ekonomi eksponensial. 1. Pengertian model pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi adalah model matematika yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu variabel atau ekonomi atau seperti pendapatan nasional, PDB, populasi, atau investasi berkembang dari waktu ke waktu. Model ini penting untuk dianalisis jangka panjang dan perencanaan ekonomi. 2. Model eksponensial. Model pertumbuhan eksponensial mengasumsikan bahwa laju pertumbuhan suatu variabel ekonomi proporsional terhadap ukuran variabel itu sendiri. Artinya, semakin besar nilai awal, semakin besar pula pertumbuhannya setiap periode. Rumus umum. P buka kurung T tutup kurung sama dengan POER. Keterangan PT nilai variabel ekonomi pada waktu PO pada waktu T. PO sama dengan nilai awal variabel ekonomi, misalnya PDB saat ini. R laju pertumbuhan per tahun. T waktu atau dalam tahun. E bilangan Euler atau konstanta matematika sekitar 2718. Kasus
Sebuah negara perkembangan memiliki PDB atau produk domestik bruto sebesar 500 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan data historis, ekonomi negara tersebut tumbuh secara eksponensial dengan laju pertumbuhan sebesar 5% per tahun. Soal: berapakah perkiraan PDB negara tersebut pada tahun 2025 jika diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi terus mengikuti model eksponensial? Penyelesaian dan penjelasan. P. Buka kurung T tutup kurung PDB pada waktu tertentu. Gunakan rumus model pertumbuhan eksponensial sama dengan P buka kurung tutup kurung T sama dengan P pangkat 0 kali E RT. Keterangan P pangkat 0 PDB. Penyelesaian dan penjelasan. P T PDB pada waktu tertentu. Gunakan rumus model pertumbuhan eksponensial. P buka kurung tutup kurung P sama T sama dengan P pangkat 0 kali E sama dengan RT. Keterangan P pangkat 0 PDB awal sama dengan 500 triliun, R laju pertumbuhan sama dengan 5% sama dengan 0,05, T waktu atau dalam tahun sejak awal tahun awal sama dengan 2025 sampai 2020 total 5 tahun. E. Bilangan Euler sekitar 2718. Substitusi nilai-nilainya. P 5 sama dengan 500 E pangkat 0 0,5 kali 5 sama dengan 500 E pangkat 25. Materi selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan menunjukkan jumlah uang yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan produk. Ini adalah konsep dasar dalam analisis ekonomi dan bisnis. Rumus umumnya Rx sama dengan Px dikali X. Rx itu total penerimaan, kalau Px itu fungsi harga per unit, sedangkan X jumlah barang yang dijual. Di sini ada kasus, sebuah perusahaan memproduksi dan menjual sebuah produk. Dari hasil riset pasar, perusahaan menetapkan bahwa harga jual per unit produk tergantung pada jumlah unit yang dijual, yaitu Px sama dengan 100 dikurang 2X. Dan soalnya, 1. Tentukan fungsi penerimaan total Rx. 2. Hitung penerimaan maksimum yang dapat diperoleh perusahaan. Dan penjelasannya yaitu 1. Fungsi penerimaan total. Fungsi penerimaan total diperoleh dari Rx sama dengan Px dikali X. Substitusi fungsi harga, Rx sama dengan 100 dikurang 2X dikali X. Jadi 100X dikurang 2X pangkat 2. Jadi fungsi penerimaan totalnya adalah Rx sama dengan 100X dikurang 2X pangkat 2. Lalu penjelasan nomor 2. Penerimaan maksimum. Untuk mencari nilai maksimum dari fungsi kuadrat Rx sama dengan 100X dikurang 2X pangkat 2, kita gunakan turunan pertama, yaitu Rx dikurang 100 kurang Rx sama dengan 100 dikurang 4X. Seterangkan dengan 0. 100 dikurang 4X sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 25. Substitusi ke fungsi penerimaan. R25 sama dengan 125 dikurang 225 pangkat 2 sama dengan 2500 dikurang 1250 sama dengan 1250. Jadi penerimaan maksimum adalah Rp1.250 atau Rp1.250.000. Fungsi penawaran. Materi. Fungsi penawaran atau supply function. Pengertian. Fungsi penawaran menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Rumus umum atau linear. SP sama dengan A tambah BP. SP sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga P. A sama dengan konstanta atau bisa negatif atau 0.
B. Koefisien positif yang menunjukkan sensitivitas penawaran terhadap harga. Kasus: sebuah produsen kopi lokal mengamati bahwa semakin tinggi harga jual per kilogram kopi, semakin banyak jumlah kopi yang bersedia mereka tawarkan ke pasar. Hubungan ini dapat modelkan dengan fungsi penawaran linear sebagai berikut. SP min 20 plus 5P dengan SP sama dengan jumlah kopi ditawarkan dalam kilogram, P harga per kilogram kopi atau dalam ribu rupiah. Soal: tentukan berapa jumlah kopi yang akan ditawarkan jika harga per kilogram adalah 40.000. Penyelesaian: diketahui P sama dengan 40 dalam ribu rupiah. Gunakan fungsi penawaran. S 40 min 20 5 per 5 40 sama dengan min 20 tambah 200 sama dengan 180. Jawaban: jika harga per kilogram adalah 40.000, maka akan menawarkan kopi ke pasar. Lalu materi selanjutnya matriks. Matriks adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom yang digunakan untuk mempresentasikan dan menyelesaikan masalah ekonomi, seperti sistem produksi, input-output, distribusi, dan alokasi sumber daya. Di sini ada kasus, sebuah perusahaan memiliki dua pabrik, yaitu pabrik A dan pabrik B, yang memproduksi dua jenis barang X dan Y. Produksi masing-masing barang per hari dan dari setiap pabrik dalam unit direpresentasikan dalam bentuk matriks, yaitu A sama dengan 20 15 30 25. Baris pertama mewakili pabrik A dan baris kedua mewakili pabrik B. Kolom pertama menunjukkan jumlah produksi barang X, kolom kedua untuk barang Y. Perusahaan ingin memproduksi barang selama 5 hari. Dan soalnya yaitu, buatlah matriks total produksi dari kedua pabrik selama 5 hari. Penyelesaiannya, untuk mencari total produksi selama 5 hari, kalian kalikan matriks produksi harian A dengan skalar 5. A sama dengan 5 dikali 20 15 30 25 sama dengan 175 dan 150 125. Jawabannya, matriks total produksi selama 5 hari adalah 100, 75, 150, 125. Artinya, pabrik A menghasilkan 100 unit barang X dan 75 unit barang Y. Sedangkan pabrik B menghasilkan 150 unit barang X dan 125 unit barang Y. Materi selanjutnya determinan matriks. Determinan matriks adalah bilangan skalar yang dihitung dari elemen matriks persegi, yang memberikan informasi penting tentang sifat matrik tersebut, seperti apakah matriks memiliki inverse dan apakah sistem persamaan memiliki solusi unik. Di sini ada kasus dalam analisis ekonomi, seorang analis ingin mengetahui apakah suatu sistem persamaan linear yang melibatkan dua variabel memiliki solusi unik. Untuk sistem tersebut dimodelkan dalam bentuk metrik koefisien 2x2. Untuk itu, analisis menghitung determinan matriks koefisien sebagai indikator apakah sistem tersebut memiliki solusi tunggal. Dan soalnya diberikan metrik koefisien dari sistem persamaan ekonomi berikut. A sama dengan 4, 3, 2, 5. Hitung determinan matriks A dan jelaskan apa arti hasil dalam konteks sistem persamaan linear. Dan penyelesaiannya yaitu, untuk matriks 2x2, jika A sama dengan A, B, C, D, maka det A sama dengan AD dikurang BC.
substitusi nilainya, det A sama dengan 4, 5 dikurang 3, 2. Jadi yaitu 20 dikurang 6 sama dengan 14. Jadi hasilnya nilai determinan dari matriks A adalah 14. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.